Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di sana senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki serta keberkahan padanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan kita, yaitu latihan ketiga dan keempat, yang dimana pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan latihan pertama dan kedua, dan kita akan lanjutkan pada video ketiga dan keempat yang masih berkaitan dengan kaidah kedua, yaitu ajza'ul jumlah atau bagian-bagian jumlah. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kami, maka kami sarankan untuk menyaksikan video sebelumnya sehingga ada keterkaitan antara pelajaran yang terbaru dengan pelajaran yang sebelumnya, sehingga akan didapatkan pemahaman yang sempurna. Dan bagi teman-teman yang memiliki bukunya, silakan dibuka halaman 16. Dan bagi teman-teman yang memang belum memiliki bukunya, maka kami sarankan untuk segera memilikinya karena buku ini bisa didapatkan dengan harga yang sangat terjangkau sekali, sehingga akan lebih memudahkan teman-teman dalam menyimak pelajaran yang kami sampaikan. Dan sebelum kita mulai, kami ingatkan kembali untuk teman-teman semuanya dan kita semuanya untuk senantiasa menjaga niat memurnikan belajar kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang mulia, maka siapapun yang mempelajarinya insya Allah akan mendapatkan kemuliaan. Sehingga untuk meraih kemuliaan itu kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan mulai pelajarannya. At-tamrinus salis. Latihan ketiga. Tamrinus salis, latihan ketiga. Iti bi khamsi jumalin. Di sini juga sinnya adalah satu sin ya. Tanwinnya satu, bukan tanwin kasroh tapi kasroh saja. Iti bi khamsi jumalin mabdu'atin bi asma'in tadullu ala askhasin. Datangkan 5 jumlah yang diawali dengan isim atau dengan asma, dengan isim-isim yang menunjukkan kepada askhos, kepada orang. Ya, jadi kita diminta untuk membuat 5 jumlah yang kata pertamanya adalah isim, harus isim, dan isimnya harus menunjukkan ke orang. Ya, bukan kepada binatang, bukan kepada tumbuhan, bukan kepada jamat, atau kepada yang lainnya. Tapi harus dimulai dengan isim yang menunjukkan kepada orang. Baik, mengingat tempat yang sempit, ruang yang tidak mencukupi, maka kita sebutkan per nomor ini satu jumlah untuk mewakili saja ya. Setidaknya untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, kita mulai ya, kita ambil dari sini misal baik, jumlah yang pertama adalah Muhammadun
jamilun. Muhammad adalah nama orang, ya dia isim dan dia kita letakkan di awal jumlah. Maka ini sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan, yaitu membuat jumlah yang diawali dengan isim. Muhammad itu isim dan isimnya menunjukkan kepada orang. Muhammad isim dan Muhammad adalah orang, ya. Maka nomor satu sudah kita jawab. Silakan nanti teman-teman bisa membuat sendiri di rumah, ya. Misalkan Ahmadu Qawiyun atau yang lainnya. Baik, kedua kita baca iti bi khamsi jumalin, datangkan 5 jumlah, tantahi kullu wahidatin minha bismin, yang dimana jumlah itu diakhiri dengan isim, yang berakhir dengan isim, ya. Setiap jumlah dari 5 jumlah itu diakhiri dengan isim, ya dulu ala hayawanin. Nah, kalau tadi yang pertama ini kata pertama di jumlah itu adalah isim yang menunjukkan manusia. Sekarang jumlah yang kata akhirnya adalah isim yang menunjukkan kepada binatang. Ya, misalkan contohnya adalah baik, contoh kedua adalah Ahmad ro'a al-aghnama. Ahmad menggembala kambing, ya, menggembala kambing dan kambing adalah binatang dan kita letakkan pada akhir jumlah, ya, tidak ada lagi kata setelahnya. Maka al-aghnam pada jumlah ini menempati kata yang terakhir. Ya, ini sesuai, ya, dengan apa yang diperintahkan dalam buku ini. Kemudian yang ketiga, iti bi khamsi jumalin, datangkan 5 jumlah, tabtadi kullu wahidatin minha bismin, yang setiap jumlahnya, ya, setiap jumlah dari 5 jumlah itu tadi, ya, diawali dengan isim, ya. Jadi kata awalnya adalah isim seperti pada nomor pertama. Namun bedanya, ya, dulu ala hayawanin, yang menunjukkan kepada binatang. Ya, jadi ini nomor 3 kebalikan dari nomor 2. Kalau nomor 2 binatang, isim yang menunjukkan kepada binatang diletakkan di akhir, sedangkan nomor 3 isim yang menunjukkan kepada binatang diletakkan di awal. Ya, diletakkan di awal. Baik, kita kita berikan jumlahnya. Baik, jumlahnya adalah al-hisanu qawiyun. Ya, ini adalah al-hisan adalah kuda.
dia isim yang menunjukkan kepada binatang dan diletakkan di awal jumlah. Al-hisanu qawiyun. Ya, maka jumlah ini sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh soal ini. Kemudian yang keempat, iti bi khamsi jumalin. Datangkan 5 jumlah. Tantahi kullu wahidatin minha bismin. Yang setiap jumlahnya diakhiri atau akhir dari setiap jumlah adalah isim dengan isim yadullu ala nabatin yang menunjukkan kepada tumbuhan, ya, yang menunjukkan kepada tumbuhan. Misalnya apa? Contoh, ya kita tulis jawabannya di sini. Baik, jumlah yang keempat adalah al-fallahu yazra'ul qamha. Al-qamha adalah nabat dan kalimat atau kata qamha diletakkan di akhir jumlah. Maka sudah sesuai dengan apa yang diminta di soal ini. Baik teman-teman semuanya, ini adalah jawaban kita terkait latihan ketiga tentang jumlah-jumlah yang diawali dengan isim dan diakhiri dengan isim. Dan kalau ada teman-teman, ya, misalkan teman-teman memiliki jumlah yang lain, silakan, namun ikuti perintahnya. Ya, jadi kita ulangi lagi. Jadi sebelum menjawab soal, maka pahami dulu perintahnya, ya, sehingga tidak salah dalam menjawab. Kemudian kita lanjut ke tamrinur rabi, latihan keempat. Iti bi khamsi jumalin. Datangkan 5 jumlah. Yabtadi'u kullun minha bi fi'lin. Yang setiap jumlahnya dimulai dengan fi'il. Ya, fi'il itu adalah kata kerja, ya. Fi'il adalah kata kerja. Contohnya, ya kita berikan satu jumlah saja karena mengingat tempat yang tidak mencukupi. Jumlah yang pertama atau contohnya atau jawaban kita dari nomor pertama ini adalah baik, ini contohnya atau jawabannya teman-teman semuanya. Akala Muhammadun khubzan. Ya, Muhammad telah memakan khubzan, roti. Ya, akala adalah fi'il, artinya kata yang menunjukkan pada satu kegiatan. Ya, maka jumlah ini sudah sesuai dengan apa yang diminta. Kemudian kita lanjutkan ke
kedua ya, nomor 2. Iti bi khamsi jumalin, datangkan 5 jumlah, yatawassatu kullan minha fi'lun. Datangkan 5 jumlah, yatawassat artinya posisinya di tengah. Jadi yatawassatu kullan minha fi'lun artinya fi'ilnya berada di tengah. Ya, di tengah ini bukan berarti harus 3 kata, ya bisa 4 kata, yang jelas dia tidak di awal, tidak pula di akhir. Ya, maka kita katakan itu di tengah. Seperti itu. Baik, kita berikan jumlahnya di sini, di sampingnya. Tinggal diubah. Muhammadun akala khubzan. Baik ya, teman-teman. Ini kata kerjanya berada di tengah antara Muhammad dan khubzan. Muhammadun akala khubzan. Jadi tinggal dibalik saja. Kalau nomor pertama, ya kita lihat lagi. Baik. Nah, akala di tengah. Di awal, maaf. Akala Muhammadun khubzan. Kata kerjanya atau fiilnya berada di awal. Ya. Namun yang kedua, tinggal diubah saja. Ya. Tinggal kita menukar antara Muhammad dengan akala. Yang awalnya akala Muhammadun khubzan, ditukar saja tempatnya. Yang Muhammad awalnya di tengah menjadi atau berubah di awal. Akala yang awalnya di depan diubah menjadi ke tengah. Kalau khubzan tetap ya. Muhammadun akala khubzan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, iti bi khamsi jumalin, datangkan 5 jumlah, yabtadi'u kullun minha biharfin, yang setiap jumlahnya diawali dengan huruf. Ya, jadi jumlahnya, kata pertama, kata awal, kata depan di jumlah itu adalah huruf. Misalkan seperti ini. Ya, fil fasli talibun. Ya, di kelas itu ada siswa. Ini fi adalah harf dan kita letakkan di awal jumlah. Fil fasli talibun. Kalau misalkan ya, kita tutup al fasli dan talibun, hanya ada fi, maka maknanya tidak nampak ya, dan itulah yang disebut sebagai huruf ya. Jadi huruf itu ketika dia sendirian maka tidak nampak maknanya secara sempurna, sehingga membutuhkan kata lain untuk menampakkan atau memunculkan maknanya lebih sempurna. Baik, yang keempat terakhir dari latihan keempat ini, iti bi khamsi jumalin, datangkan 5 jumlah, yatawassatu kullan minha harfun, di mana jumlah itu bagian tengahnya adalah huruf. Jadi jumlah ketiga hurufnya di depan, jumlah keempat hurufnya di tengah-tengah ya, seperti nomor 2 ini ya. Posisinya hurufnya di bagian
bagian tengah. Contohnya adalah yadhhabu Ahmad ila al-bait. Yadhhabu Ahmadu ila al-baiti. Baik. Ila di sini posnya di tengah. Nah, inilah yang tadi kita sebutkan bahwa namanya di tengah tidak harus posisinya harus jumlah ganjil. Ya, katanya ganjil seperti Muhammad akala khubzan, ini jumlahnya ganjil. Maka akala berada di antara Muhammad dan khubzan. Tidak selalu seperti ini. Yang jelas posisinya tidak di awal, tidak pula di akhir, ya. Beda, sebelah kiri huruf ila adalah al-bait, hanya satu kata, sedangkan sebelah kanannya ada dua kata, yaitu yadhabu dan Ahmad. Namun jumlah ini tetap benar karena posisi ila adalah di tengah, dan tengah tidak selalu posisinya kanan kiri sama, ya. Dalam hal ini yang jelas di tengah, dia tidak di awal, tidak pula di akhir, ya. Yadhhabu Ahmadu ilal bait. Kalau misalkan teman-teman memiliki susunan jumlah yang memang hurufnya bisa di tengah, ya silakan. Kita memberikan contoh ini meskipun kita bisa menyebutkan contoh jumlah yang huruf berada di tengah, namun kita ingin dengan jumlah ini adalah memberikan satu pemahaman, satu pengertian bahwasanya dalam hal ini yang namanya huruf di tengah atau nanti isim di tengah atau fiil di tengah tidak selalu posisinya seperti nomor 2 ini, ya. Sebelah kanan satu kata, sebelah kiri satu kata. Seperti ini pun, ya, sebelah kirinya satu kata, sebelah kanannya terdapat dua kata, maka tetap disebut ila ini disebut di tengah. Begitu pula nanti ketika ada perintah misalkan isimnya di tengah, maka tidak harus selalu kanan kirinya jumlah katanya sama, ya. Mungkin yang sebelah kiri, sebelah kanannya satu kata, sebelah kirinya lebih dari satu, misalkan dua atau tiga dan sebagainya. Begitu pula dengan fiil, ya, ketika perintahnya fiilnya di tengah, maka tidak selalu sebelah kanan dan kirinya jumlahnya sama-sama satu. Ya bisa sebelah kanannya mungkin dua, atau sebelah kanannya satu, sebelah kiri fiilnya satu atau dua dan sebagainya. Ya, pada intinya bahwa makna di tengah di sini tidak selalu sebelah kanan dan sebelah kirinya sama-sama jumlahnya. Artinya sebelah kanannya satu, sebelah kirinya satu, tidak seperti itu yang kami pahami. Baik teman-teman semuanya, ini adalah jawaban kita terkait dengan latihan ketiga dan keempat dari kaidah kedua ajzaul jumlah. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video pembelajaran ini, dan apabila teman menganggap bahwasanya video ini, pembelajaran ini bermanfaat, maka jangan bosan untuk menyebarkannya kepada yang lain. Semoga yang lainnya pun akan mendapatkan manfaat yang sama. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bertemu di video pembelajaran Nahwu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.